dianjurkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita hati-hati, karena masalah umur itu memang unik. Umur atau usia kita banyak yang mengibrahkan. Kehidupan ini itu ibarat orang singgah. Orang singgah itu ada yang lama, nggak ada orang singgah lama. Orang singgah itu pasti sebentar. Ada yang mengibrahkan, menggambarkan hidup kita ini seperti orang yang bertamu. Bertamu lama nggak? Nggak ada, sebentar. Ada yang mengibrahkan kehidupan kita ini, usia kita ini seperti batu es. Dipakai dan dipakai, yang mencari Pak. Digunakan dan digunakan, yang habis. Itulah umur kita. Habis dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi Nabi sudah menegaskan, "A'mar ummati ma baina sittina wa sab'ina wa aqalluhum ma yajuzu dzalik." Kata Nabi, umur umatku itu antara 60-70 dan sangat sedikit yang melewati umur itu antara 60-70. Subhanallah. Digambarkan tadi umur itu ibarat singgah-singgahnya yang sebentar Ananda Syamil. Kita dikasih kesempatan, wajah-wajah di sini ada yang wajah 40-an ya. Ada yang sudah wajah 50-an, ada yang sudah ada wajah 60-an. Berarti sudah masuk tuh yang ditegaskan oleh Nabi. Ma baina di 60 wasabain 70. Berarti yang sudah 60 dan masuk 70 harus hati-hati, maksudnya usaha-usaha. Harus begitu ya, harus hati-hati. Lah, kita tidak perlu minta umur panjang demi Allah. Karena apa? Di Al-Quran, di surat Yasin sudah kita sering baca 68. Wa man nu'ammirhu nunajjizhu fil khalq afala ta'qilun. Dan benar siapa aku panjangkan umurnya, maka akan aku kembalikan kejadiannya seperti semula. Semakin sepuh semakin lemah, semakin sepuh semakin tidak menjaga daya, semakin sepuh semakin rentan, semakin nggak bisa apa-apa. Jadi jangan kita umur panjang, berat Pak. Jadi yang kita minta umur yang barokah. Syamil itu umurnya barokah Pak. Saya sedikit nyukil kalimat indah yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya. Beliau menisahkan kepada kita, "Rubba umrin ittasa'at amaluhu wa qallat amdaluhu." Kadang umur itu berlangsung sedikit Pak, berlangsung panjang, amdal. Kadang umur itu berlangsung panjang, tapi manfaatnya sedikit. Wa rubba umrin qalilatun amaluhu katsiratun amdaluhu. Sebaliknya, kadang ada umur yang Allah berikan yang panjang, sedikit, tapi nilainya, kemanfaatannya sangat melimpah. Contoh, hari ini siapa yang tidak pernah mendengar nama yang kita sebut Al-Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i? Siapa yang kenal sosok beliau? Siapa ya? Imam Syafi'i. Usianya kan beliau berapa usianya? Usia beliau itu kurang lebih hanya 55 tahun Pak. Ada yang mengatakan hanya 53 tahun. Tapi subhanallah, beliau hidup itu lahir 150 tahun Hijriah, wafat 204 Hijriah. Subhanallah, tapi hari ini namanya masih harum. Siapa yang kenal dan ingin sama beliau? Karena pemikiran dan hujah-hujah beliau, kita dimudahkan memahami Al-Quran dan Sunnah. Subhanallah. Jadi kita itu nggak perlu berdoa yang seperti ini Pak. Allahumma tawbil umurana. Kenapa? Panjangnya umur ujungnya juga. Mohon maaf Mas, mau dijawab sendiri. Panjangnya umur juga ujungnya nggak boleh dijawab. Jadi itu memang faktanya itu. Sampai-sampai innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tadi di mukadimah saya nukilkan, kematian yang kalian takut pasti akan menemui kalian. Sampai di surat An-Nisa ditegaskan,
aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kemanapun kalian pergi, sampai ngumpul di dalam bunker sekalipun yang berlapiskan baja, itu mana saja. Maka yang penting bagi kita adalah bagaimana mengisi kesempatan yang Allah anugerahkan. Dari apa kesempatan yang Allah berikan, yakni umur panjang, umur atau kesempatan yang masih kita nikmati. Terus umur kita ini yang mana, Pak? Satu hadis dari Sufyan bin Uyainah, beliau menasihatkan kepada kita, inna min umrika ma ataqallahu fi. Sesungguhnya sejatinya umur yang terhitung milikmu adalah umur yang kau gunakan untuk ibadah, Pak. Umur yang kau gunakan untuk amal soleh, untuk berbuat kebaikan. Fa amma ma asaitahu fihi fala ta'uddahu laka umran. Dan umur yang kau gunakan untuk maksiat, jangan pernah kau hitung itu sebagai umurmu. Itu kata Imam Sufyan bin Uyainah. Saya hanya bacain saja, Pak. Jangan lototin saya, ya. Mohon maaf. Ini juga nasihat untuk saya pribadi sebenarnya. Jujur kalau saya paling takut itu nasihatin yang begini, Pak. Karena apa? Ya Allah, Aziz ini sekarang sudah kepala 5, Pak. Subhanallah. Karena saya diri dengan teman-teman yang di usia-usia 50 tahun, secara spiritualnya udah tinggi banget, ya Allah. Ibadahnya udah luar biasa, kesolehannya sudah luar biasa. Kayak yang guru kita itu, beliau subhanallah di usianya beliau itu udah luar biasa. Kita harus iri. Apalagi yang sepuh-sepuh, misalkan nanti saya ada yang sepuh yang di depan saya itu udah sepuh. Udah ada berapa umur? 70-an. Enggak dikasih tahu ya. Yang pasti kalau yang sudah sepuh itu pasti udah pernah muda. Itu bedanya. Yang sepuh pasti udah pernah muda. Tapi kita yang muda nggak ada jaminan sampai sepuh. Maka yang penting harus kita lakukan adalah merenungkan satu makalah. Saya nukilkan dari wakilah ini adalah kalamnya Imam Hasan Al-Basri. Ma min yawmin yanshaqqu badruhu illa wajhani. Tidaklah terbit satu fajar illa wajhani, kecuali ada yang memanggil-manggil kita. Setiap fajar terbit, setiap hari, setiap pagi itu ada yang memanggil-manggil kita. Panggilan ini semua makhluk dengar kecuali jin dan manusia. Apa panggilannya? Ya tidak ada. Hai anak Adam, ana khalqun jadid. Aku adalah ciptaan baru. Wa amaluka syahid. Setiap amal yang kau perbuat, aku akan menjadi saksi. Fakta minni, gunakan aku ya. Fa inilah a'udzu ila yaumil qiyamah. Karena aku tidak akan kembali sedetik pun sampai hari kiamat. Siapa yang memanggil kita? As-sa'ah, waktu. Kita sudah jadi nanti betul sama waktu. Jangan main-main dengan waktu. Satu detik yang kita lewati, 1 menit yang kita jalani, 1 jam yang kita rasakan, 1 hari yang kita beri, yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu teramat sangat mahal, Pak. Demi Allah tidak akan pernah kembali sampai hari kiamat. Apalagi kembali untuk diri kita, sampai hari kiamat tidak pernah kembali. Maka gunakan aku pada waktu itu sebaik-baiknya. Oleh karena itu jamaah, Bapak Ibu yang tahu, dimohon maaf bukan lagi ngajarin Buya, Tengku, Muhammad Jamil, bukan. Yang kita saja bukan beliau udah tahu ya kan. Jadi untuk kita saja, ayo bersama-sama isi kesempatan yang Allah masih anugerahkan kepada kita untuk beramal soleh. Karena apa? Saya membaca sebuah asar diceritakan ketika Sayyidatina Fatimah wafat. Siapa yang memikul kerandanya? Itu 4 orang. Satu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian 2 putranya. Siapa? Hasan dan Husain. Ada yang satu lagi yang membaca siapa? Ada yang tahu? Abu Dhar, sahabat Abu Dhar. Ketika beliau diturunkan jasadnya ke liang lahat, Abu Dhar itu sebelum diturunkannya jasad mulia Sayyidatina Fatimah itu ngomong. Abu Dhar itu ngomong kepada lahatnya, wahai lahat, wahai yang kubur, tahukah siapa yang akan kau tempati ini? Kata sahabat Abu Dhar Al-Ghifari, dia adalah putri kesayangan Nabi Muhammad SAW. Dia adalah
Sayyidina Ali, dan dia adalah ibunya Sayyidina Hasan dan Husain, orang-orang terbaik. Apa jawabannya? Lihatlah berkata, demi Allah, ini tempat bukan tempat untuk membanggakan nasab maupun kerabat. Ini adalah tempat di mana orang yang dilihat hanya amal solehnya, yang dilihat seberapa banyak dan bersih hatinya, dan bekal kebaikannya yang dibawa setelah kehidupannya. Subhanallah, itu yang ditanam adalah putri Nabi. Lihatlah masih berargumen seperti itu, apalagi kita gitu. Maka ayo saatnya memperbanyak. Kalau kembali ke Ananda Muhammad Syamil Aziz, nggak usah iri, Pak. Beliau itu udah terbaik, udah memperoleh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Justru yang harus kita cemaskan diri kita masing-masing, Pak. Apa yang akan kita bawa? Apa bekal apa yang kita bawa? Maka mari jaga waktu yang Allah berikan, lebih siap, lebih serius lagi menjaga, lebih menjaga jiwa raga dan harta kita, Pak. Itu waktu, kesempatan. Yang kedua, pesannya adalah ayo gunakan waktu sebaik-baiknya untuk ibadah, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semampu kita, sebisa kita, kapanpun, dimanapun. Kemudian jaga waktu, jangan sampai kita terjebak, tertipu oleh penipu waktu. Apa itu penipu waktu, Pak? Angan-angan seolah-olah hidup kita masih lama, hingga kemudian menunda taubat, menunda untuk amal soleh, dan tidak bergaul dengan orang-orang yang keliru, orang-orang yang salah. Penting, Pak, ini bergaul dengan orang yang baik, yang benar, itu penting. Karena apa? Di dalam sebuah riwayat, Nabi ketika ditanya, ketika ingin melihat seseorang seberapa bagus kualitas agamanya, itu bukan dilihat dari sholatnya, bukan dilihat dari puasanya, bukan dilihat dari ibadahnya, tapi dilihat dari siapa, dengan siapa dia berteman. Karena apa? Teman itu penting. Makanya duduk di sini dekat Abu ya untuk Muhammad Jajah, adem. Kenapa? Udah suaranya bagus, bacaannya fasih, nikmat. Tadi saya mau menikmati dari awal istighfar sampai tadi. Subhanallah, saya terlalu kalau tetap dari Tangerang, saya sering ikut ngaji di sini. Ini gimana? Subhanallah, dengan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kafal bil mauti wa ghaiba. Sungguhlah kematian itu jadi nasihat untuk kita. Kalau kematian sudah tidak lagi membeban, menjadikan nasihat untuk kita, lebih baik lagi segera insaf. Terus mau kapan lagi? Dengan nasihat apa lagi? Udah mentok, Pak. Kalau Al-Quran dibacakan masih ada alasan, nggak mungkin, nggak paham, nggak ngerti. Tapi kalau kematian masih nggak paham, kebangetan. Maka ayo bersama-sama jadikan pelajaran yang sangat penting dari malam ketiga dari kita bertakziah di tempat ini, dari meninggalnya Ananda Muhammad Syamil Asgar. Jadikanlah ini cerminan bagi kita. Ya Allah, apa yang akan kita bawa kalau sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semuanya kapanpun dipanggil oleh Allah, Allah tetapkan kita dalam iman dan Islam. Di qaul sabit, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia berkomitmen menjaga kalimat la ilaha illallah sampai dia mati, dakhala jannah, pasti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ini kalimat-kalimat kami, gak boleh lama-lama. Kalau lama-lama gak bagus katanya. Karena kalau kita tinggal di sekitar Betawi itu ada kalimat kita kalau orang ngomong lama, ikan cepat ikan bagus katanya. Ya, semakin cepat semakin bagus. Jadi gak boleh kelamaan. Mudah-mudahan silaturahmi kami membalas atau membayar keinginan Ananda Muhammad Syamil Asgar yang menghendaki kami hadir. Insya Allah ini abahnya hadir dan belum melihat kami semuanya. Mudah-mudahan tidak lagi jadi hutang untuk abahnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dari Allah.
Taala.